di sini. Kembali lagi sama aku di channel aku di Other Side of Sya. Aku di sini bagi kalian yang belum tahu, kenalin ya, aku Sya. Aku ngebangun YouTube channel ini untuk ngebantu kalian menemukan sisi diri dari diri kalian, dan aku juga pengen sharing-sharing sih sebenarnya pengalaman aku, dan juga aku pengen nggak hanya ngebantu orang lain juga, tapi ngebantu diriku sendiri gitu. Oke, aku habis bikin video juga untuk IG ku gitu, dan IG ku ini emang lumayan aktif di pembuatan reels terutama gitu kan. Aku harap juga kedepannya aku bakal terus aktif dan juga aktif untuk memberikan edukasi ke orang-orang gitu ya. Di sini aku pengen cerita pengalaman aku mendapatkan beauty privilege gitu. Ini yang mungkin akan butuh waktu yang lumayan lama, tapi kayaknya nggak lama-lama banget. Dulu berat badanku itu ada di 100 kg, hampir 100 kg, ya 95-96 kg. Bayangin, waktu itu aku gede banget, ditambah kulit aku itu hitam kusam. Aku nggak merawat diriku sendiri, dan aku juga nggak pintar gitu. Ibaratkan aku benar-benar tidak menarik, tidak atraktif untuk lawan jenis gitu. Yang ke lawan jenis di mata masyarakat aja aku tidak dapat tempat gitu. Akhirnya aku berdedikasi untuk diet, karena pada saat itu juga aku punya kista, punya darah tinggi, nyeri lutut. Obesitas itu membuat aku tidak bisa beraktivitas dengan normal, jadi sering asma juga, dan aku berharap untuk bisa sembuh. Nah, pada saat itu aku berusaha untuk diet. Aku bentar, ini kayaknya agak ngeblur ya, maaf ya. Berarti dari tadi aku ngeblur gak sih? Sorry. Jadi dari situ aku berusaha untuk diet selama kurang lebih 1 tahun, yang sampai di angka 65 kg. Kalian bisa ngebayangin itu sekonsisten apa aku untuk diet, dan sekonsisten apa aku untuk bisa berhasil punya badan yang ideal gitu. Dan di saat itu pula judgement masyarakat tuh 180 derajat, itu beda banget dari sebelum aku berat badan ideal. Jadi waktu aku obes, aku gak pernah di treatment baik di masyarakat. Aku selalu dipandang untuk kayak ibu-ibu gitu kan. Aku juga selalu diremehin gitu kan, karena aku nggak cantik, aku nggak ada kecantikan itu. Tapi ketika aku sudah menemukan badan ideal aku sendiri, dan aku juga sering skincare, akhirnya walaupun tidak cantik mungkin kayak cantik sekali kayak wow gitu, enggak, cuman lebih kayak oh bersih, oh enak dipandang gitu kan, harum. Nah, itu yang ngebuat aku dapat treatment yang baik banget. Aku nggak dapat tempat duduk di tempat umum, ada aja yang nawarin banyak banget. Aku berdiri lama aja kayak, Neng, kamu nggak usah berdiri, Neng, udah duduk aja di sini. Aku effortless banget, aku benar-benar di-treat layaknya manusia gitu. Aku speechless. Awalnya aku nggak terbiasa sama kayak gini, karena apa? Aku biasanya manusia transparan. Aku biasanya manusia transparan gitu. Aku tuh dibully, tahu 9 tahun lamanya aku dibully gara-gara penampilan aku. Itu yang ngerasa aku kayak, wah hebat ya, dengan cantik aja kamu bisa mendapatkan treatment yang bagus di sosial. Dan waktu itu aku reuni anak-anak SMA gitu. Nah, di reuni itu teman-teman aku pada kaget, wah Sya, kamu sekarang jadi segini ya. Mereka nggak nyangka kalau aku jadi secantik itu mungkin ya. Aduh, secantik itu gitu. Lebih ke badannya ya berubah, sama tampilan aku aja. Mereka kaget karena mereka nggak nyangka, karena selama aku jadi teman mereka, aku tuh badannya besar, gede, 95, 96, terus muka kusam, jelek banget deh. Terus dari situ aku ngerasa wow bagus ya. Dan kamu tahu, akhir-akhir ini kan, sebelum hari ini aku record itu, aku pernah kena penyakit ginjal ini yang membuat aku berat badanku bertambah
Kalian percaya nggak? Sekarang berat badan aku berapa? Sekarang berat badan aku di angka 80 kilogram. Sekarang. That's why aku ngerasa kayak capek banget gara-gara ginjal ini. Dan aku baru aja ngalamin hal yang kurang menarik, kurang enak gitu kan. Aku ketemu sama teman lama beberapa hari yang lalu kemarin ketemu, dan aku mendapatkan bilang kayak, Sya, kok kamu jadi gede, dulu kan kecil. Itu basa-basi yang basi banget. Apa sih? Kalian kenapa ngomongin itu? Itu kita nggak pernah tahu ya, orang tuh punya struggle-nya kayak gimana, orang itu punya perjuangannya tuh kayak gimana, kita nggak akan pernah tahu. Then why you asking for my look appearance in front of the other gitu? Itu ngerasa kayak, kamu ngomongin apa? Ini tempat umum. Harusnya kamu kalau ketemu tuh pertama kali menyebutnya kayak, "Halo Sya, apa kabar? Apa kamu baik-baik aja? Gimana? Kamu sehat kan?" Harusnya kan gitu ya. Kayak malah kayak, "Kok kamu gede? Dulu kan kecil." Jadi kayak itu sisi lain manusia sih. Cuman aku berharap banget buat kalian-kalian yang insecure di luar sana, yang mempunyai penyakit entah apapun itu seperti aku besar karena obesitas itu membunuh kepercayaan diri aku sedikit demi sedikit. Dan untuk orang-orang di luar sana yang mempunyai pengalaman yang sama kayak aku, dibully udah lama dari sekolah gara-gara penampilan, gara-gara kulit, jerawat, segala macem, ras, aku pengen kalian lebih kuat. Buktiin ke mereka yang ngebully kalian kalau kalian tuh cantik gitu. Aku ada cerita. Dulu aku dibully parah. Dibulinya apa? Ya aku jelek, aku hitam, gendut, jelek banget, jerawatan parah juga waktu itu. Kalian nggak percaya ya? Jerawatan parah sampai bernanah-nanah muka-muka. Terus aku iseng waktu itu download Tantan, aku pakai PP aku yang sekarang, foto profil aku yang sekarang. Waktu itu ya, yang udah cantik lah, udah kulitnya bagus gitu, aku bisa make up, aku bisa badanku bagus gitu. Nah, aku pakai foto aku yang sudah glow up, and you know what? Ada yang match dengan aku, tapi ternyata dia itu laki-laki yang ngebully aku waktu SMP. Dan dia orang yang paling parah ngebully aku, paling parah. Dan dia nggak ngenalin aku, dan dia bilang aku cantik, dan dia bilang kayak, aku pengen ketemu sama kamu. Aku ketawa, aku kenal dia, tapi dia nggak kenal aku. Itu yang bikin aku ngerasa, sih gak sadar ya, lo udah flirting, lo udah gombal, lo udah berkata-kata manis sama cewek yang dulu pernah lo bully separah itu. Mereka gak sadar itu aku. Jadi seneng lah aku. Kenapa seneng ya? Ya buktiin gitu loh ke mereka, sampai mereka tuh gak kenal kamu siapa. Itu adalah hal the best dalam hidup aku, karena aku bisa ngebuktiin, gak hanya untuk orang lain tapi untuk diriku sendiri, kalau this is Sya, ini aku. Jadi teman-teman buat di luar sana yang ngerasa hidup stuck karena kalian punya masalah appearance kayak look gitu, prove them wrong. Pokoknya, aduh maaf ya bahasa Inggris aku. Buktiin kalau mereka tuh salah. Kayak aku juga mau buktiin. Dan aku nggak down. Aku dibilang kemarin dibilang aku udah gede, padahal kemarin kecil. Aku nggak down.
tahu ginjal aku, mereka nggak tahu kondisi aku kembali dari kematian pun mereka nggak tahu. So udah sampai sini mungkin. Thank you banget yang udah mau dengerin curhatan aku di malam ini. Aku bakal upload besok ya. Aku harap kalian enjoy. Thank you for everything. Makasih udah